Ya, puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini harinya Tuhan yang memberikan kekuatan sukacita bagi kita semua yang mengikuti renungan pada malam hari ini. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa yang di surga. Pada malam hari ini Tuhan izinkan kembali kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berikanlah kami hikmat-Mu untuk mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya mengambil dalam kitab yaitu di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau saudara sudah temukan, dan saya akan membacakannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung raja wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini saya beri judul yaitu Waktu Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, tentunya ada sesuatu hal yang sangat menarik bagi kita untuk kita renungkan, ya. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita, yaitu waktu manusia. Cara Tuhan bukanlah cara manusia. Jalan dan rancangan Tuhan itu juga berbeda pula dengan jalan dan rancangan terhadap setiap manusia. Nah, tetapi Tuhan punya rancangan terhadap setiap kehidupan orang yang percaya. Tetapi kadangkalanya rancangan itu, saudaraku yang kasih, baru terwujud kebenarannya atau digenapi pada waktu beberapa waktu kemudian sesuai dengan waktunya Tuhan. Itulah yang seringkali kita mengerti, saudaraku yang kasih. Kita kadang-kadang mengambil jalan pintas. Nah, seringkali kita mengerti kenapa ini bisa terjadi, harus menunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan punya waktu. Nah, kita kembali dalam ayat yang tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya apa? Ada janji yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, orang yang menanti-nantikan itu memang ada kejenuhan, tetapi kita menyadari, kita sadar bahwa menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru, kekuatan baru yang luar biasa, sehingga kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ketika kita menghadapi satu masalah, satu problema, di situ ada kekuatan datangnya dari Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tidak sadar atau kita tidak mau menantikan Tuhan, sehingga yang tadi saya katakan, dia mengambil jalan pintas sendiri, atau terlalu cepat mengeluarkan pendapat atau komentar terhadap apa yang sedang kita alami. Nah, kalau kita mau kembali dalam firman Tuhan, janji Tuhan itu akan digenapi. Tetapi ada waktunya Tuhan. Jadi waktu Tuhan itu tidak bisa kita atur. Harus cepat-cepat atau bagaimana, tidak. Tapi waktu Tuhan itu tepat dan memberikan satu jalan yang benar. Artinya apa? Yaitu Tuhan memberikan tepat pada waktunya pertolongan dalam hidup kita. Nah, ini yang tidak kita sadari, karena manusia itu seringkali menginginkan sesuatu itu yang cepat. Nah, kalau kita ingin cepat dan kita tidak menyadari, maka kita akan terjerumus. Nah,
Inilah yang menjadi renungan bagi kita, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Itu benar. Nah, saya tidak menyiapkan, tetapi kita kembali satu contoh, yaitu di Kejadian, bagaimana perjalanan Yusuf menjadi seorang nomor 2 di Mesir. Itu pun tidak sekejap saja, tapi ada proses yang dia alami, sehingga Tuhan memakai di dalam kehidupannya. Ya, ada satu proses yang begitu demi proses yang harus dialami, penderitaan demi penderitaan, saudaraku, sampai dia masuk ke dalam penjara. Itu semua proses. Karena apa? Tuhan ingin memakai dalam hidupnya Yusuf menjadi orang yang boleh katakan sekarang ini adalah orang hebat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kepada Tuhan, banyak hal yang kita hadapi. Tetapi ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, saudara, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Kita tidak mungkin kita mengalami satu putus asa, tetapi ketika kita ingat akan janji Tuhan, maka dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Ya, artinya apa? Bukan turun, dia terus menghadapi masalah itu, bukan turun, tapi dia akan naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya belum pernah lihat Raja Wali itu ketika menghadapi badai, dia turun. Tetapi ketika badai datang, dia terbang naik ke atas dan mengembangkan sayapnya. Karena badai itu bisa diatasi. Demikian juga persoalan hidup kita, saudara. Ya, persoalan hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, renungan ini supaya kita menjadi kuat kembali dalam pengiringan kepada Tuhan. Apa yang terlihat saat ini bukanlah merupakan titik, ya, akhir rencana Tuhan. Orang yang dewasa rohani itu, saudaraku yang kasih, pasti dia akan melihat dengan mata iman kita, bahwa di balik semua penderitaan yang tadi saya kasih contoh Yusuf, ya, itu ada berkat, pasti ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia menanti-nantikan Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan, karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada janji, ada kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, orang yang berada dalam ujian, ya, adalah orang yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima berkatnya yang besar. Nah, kalau saudara ingin menerima berkat Tuhan, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita agungkan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, tentunya saudara tahu di sana apa? Tuhan itu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Oh, haleluya. Ini menjadi satu penghiburan, ini menjadi satu kekuatan bagi kita, karena pada waktunya sesuatu itu indah pada waktunya. Kenapa? Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ya, kita tunggu waktunya Tuhan, jangan waktu kita. Kalau waktu kita, pasti kita akan mengalami kekecewaan yang luar biasa. Kecewa dan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Tetapi kalau waktunya Tuhan, maka di situ kita akan mendapatkan apa? Sesuatu indah pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, buat kebaikanmu malam ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena waktumu Tuhan adalah waktu yang indah, di mana Tuhan telah menyediakan berkat bagi kami. Oleh karena itu Tuhan meteraikan firman-Mu pada malam hari ini bagi setiap pemirsa malam hari ini Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan berkati. Mungkin saat ini mereka mengalami persoalan hidup, tetapi mereka tetap kuat di dalam Engkau, karena di balik semuanya itu Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.